the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Good morning, Mr. Ali. Good morning, Mas Jimmy. Apa nih topik kita hari ini? Topik kita hari ini positive talking. Wow, ya Kan orang apa? selalu bilang positive thinking ya, tapi Ya. sekarang positive talking ya. Positive Oke. talking itu bicara yang positif. Ya. Ya, saya sering mengamati orang-orang, sahabat-sahabat saya, ada murid-murid saya itu banyak berkomen, berdiskusi, tapi negatif di medsos. Sedih kan kalau gitu. Apa sih untungnya kalau kita itu jelek-jelekan orang lain atau ngomong yang negatif-negatif kayak gitu. Kadang-kadang biar orang ketawa, tapi untuk apa ya kan? Ya. Kepentingan kita apa, untuk apa, dan apa yang kita hasilkan dari omongan kita yang enggak positif. Oke. Bahasa merupakan gambaran dari pikiran Anda. Jika pikiran Anda negatif, maka cara berbahasa Anda juga akan berdampak negatif. Jadi kita ngomong itu berawal memang dari pikiran kita dan berlanjut ini disuarakan kayak gitu. Sebaliknya, jika pikiran Anda positif, maka cara berbahasa Anda juga akan positif. Makanya positif aja hidup ini, karena apapun kalau kita selalu positif, insya Allah semuanya berjalan dengan running well ya, berjalan dengan santai, dengan relax, dengan enak kayak gitu. Orang mau bunuh kita, kalau kita positif ini thinking atau positif dalam diri kita, ya nggak akan terjadi itu. Misalnya Mas Rali mau tak bunuh kamu, yo mas patenono aku kayak gitu kan. Aku wis putus asa dalam hidup ini, wis aku kalau memang dibunuh ya bunuh wis, daripada aku banyak dosa kayak gitu kan. Ya. Insya Allah dia gak akan jadi bunuh. Oke. Sebaliknya, jika pikiran Anda positif, maka cara berbahasa Anda juga akan positif. Namun hubungan bahasa dengan pikiran juga bisa dibalik atau terbalik. Apa yang Anda bahasakan bisa mempengaruhi pikiran Anda. Apalagi kita kadang dengar, oh orang itu jelek ya kan, orang itu ini itu kan gitu kan. Tapi kita masih meraba-raba, akhirnya dimasukkan pikiran kita, akhirnya malah jadi gosip yang gak ada gunanya, ya kan? Ya. Oke. Jika Anda berbahasa negatif, maka pikiran Anda juga akan negatif. Jika bahasa Anda positif, maka pikiran Anda juga akan positif. Ya. Itulah gambaran pikiran dan aktualisasi lewat kata-kata atau berbicara kita. Karena itu biasakanlah berbahasa yang positif agar pikiran kita juga positif. Bahasa positif adalah bahasa yang optimistik ya. Misalnya, saya berharap pekerjaan kita akan sukses dan berhasil. Nah, itu pikiran positif. Terus itu diikuti dengan kerja keras, diikuti dengan action yang positif ya. Bahasa juga positif juga bahasa yang mengandung makna berani mencoba. Jadi berani mencoba. Kadang-kadang aku mau coba usaha buka nasi goreng gitu kan. Tapi siapa yang beli nanti? Nah, itu negatif ya, hindari seperti itu. Pokoknya aku akan jual nasi goreng, wis pertama aku nggak cari keuntungan, cari modal aja dulu. Cari modal, balik modal dulu nggak apa-apa. Yang penting aku dapat untung makan dulu kayak gitu. Banyak juga orang buka resto atau buka kafe yang besar, itu awalnya juga dari zero ya, dari nol ya.
Saya pernah ketemu manajernya kafe es krim. Cafe es krim. Dulunya dia jualan es lilin. Tahu es lilin? Tahu. Iya, jualan es lilin keliling. Setelah itu dia merekrut orang untuk jadi karyawannya, untuk jadi pengedar es lilinnya di warung-warung gitu. Terus akhirnya dia memodifikasi es krimnya dengan banyak warna, banyak rasa, terus bagus, terus dia buka kafe kecil-kecilan. Sekarang buka ice cream yang besar sekali, namanya es krim Casanova. Keren banget ya, jadi lantai 6. Wow. Tapi aku di sini gak munculkan es krimnya dia karena aku gak promosi ya. Cuma Ya. itu contoh aja ya. Jadi enak banget es krimnya, sampai berwarna-warni. Oke. Jadi intinya berani mencoba, tidak takut gagal dan tidak mengeluh. Jadi orang mengeluh itu akan berdampak dan berhasil buruk ya. Pokoknya jangan mengeluh dulu, lakukan saja. Oke. Biasakan saya harus bisa, saya nggak boleh putus asa. Seperti itu tanamkan dalam diri kita. Mestinya kita bisa mengambil hikmah dari kegagalan ini gitu. Misalnya kita kan orang itu memang hidup itu naik turun ya, kadang-kadang ya kalau memang rezeki kita baik ya kita dapat kayak gitu. Kalau pas nggak ada rezeki baik kita nggak dapat. Kadang-kadang banyak juga orang mengeluh, ya Allah aku sudah berusaha keras tapi kok nggak ada ini ya, si itu kok kerjanya nyantai-nyantai tapi kok dapat hasil banyak kayak gitu-gitu ya. Iya. Pokoknya hindari seperti itu. Terus bahasa positif juga bahasa yang tidak menggunakan kata tidak. Misalnya, saya tidak bisa, saya tidak mau, tapi nggak berusaha untuk bisa. Pokoknya hindari kata tidak ya. Oke, selanjutnya saya tidak optimis gitu. Jadi nggak boleh. Saya harus optimis. I must do that. Kayak gitu ya. Jadi optimis dan kita harus melakukan sesuatu itu dampak yang akan menjadikan positif juga. Jika Anda orang yang mengatakan kepada Anda bahwa Anda selalu berani menanamkan modal dalam suatu bisnis, Anda mengatakan, saya optimis, saya yakin, I'm sure bisnis ini akan berhasil, kayak gitu. Jadi jangan canggung melangkah. Dengan membiasakan diri Anda berbahasa positif, Anda menjadi orang yang selalu termotivasi untuk bekerja. Sebab bahasa Anda akan mempengaruhi pikiran Anda. Seperti Mr. Ali, selalu positif aja. Orang bilang jadi YouTuber gila lah, ya kan? Jadi sok ngetren lah, sok ngetop lah, sok terkenal lah, kayak gitu. Itu cuek aja, ya udah biarin aja saya terkenal segitu. Pokoknya positif aja, ya kan? Kalau saya gila, saya nggak gila, ya kan? Itu kata orang aja, ya kan? Pokoknya saya tidak gila, ya. Oke, saya pokoknya berpikir positif aja. Viewer itu tak anggap saudara, ya kan? Teman, saudara, ya anak-anak itu tak anggap anak gue, ya kan? Ketemu saya misalnya, Mas Ali YouTuber gitu kan, iya kenapa? Mas Ali belikan bakso dong, ayo kita makan-makan bareng, gitu. Positif aja, asalkan aku punya uang, ya kan? Pasti dia minta apa tak kasih pas aku ada uang, ya kan? Oke, jadi pokoknya selalu positive talking dan akan mempengaruhi positive thinking kita. Oke, pikiran Anda, pikiran kita harus tidak pernah merasa takut gagal, sehingga kita akan terus bekerja menuju cita-cita kita.
pokoknya aku harus jadi itu gitu kan. Kalau misalnya belum jadi kan ya dalam proses atau taraf step by step ya, jadi perjuangan. Kita nggak boleh pokoknya lemah pikiran, lemah kata, lemah action ya. Jadi selalu optimis. Semakin sering Anda berbahasa positif, Anda akan berdampak positif. Semakin Anda berbahasa negatif, akan berdampak negatif pula yang terjadi pada diri Anda atau diri kita. Semakin sering kita merasa kurang bersemangat untuk beraktivitas, kita akan banyak mengeluh, takut dengan kegagalan. Jadi jangan sampai takut dengan kegagalan. Jalani aja hidup ini, roda terus berputar kayak gitu. Jangan berhenti berikhtiar seperti itu. Dan akhirnya banyak memberikan alasan yang bukan-bukan untuk menunda pekerjaan Anda. Kalau Anda takut berjuang, pasti menunda-nunda, ya kan? Aduh, tak tunda wis aku malu ini ya, kurang pede, itu juga bisa mempengaruhi action kita. Cuek aja, kita mau jualan apa kayak gitu, cuek aja. Kita mau kerja apa itu mempengaruhi pikiran kita. That's all about negative and positive talking. Tapi kita harus mengedepankan positive talking, karena positive talking mempengaruhi positive thinking kita. Ya, hati-hati menggunakan medsos dengan bahasa yang baik aja. Jangan ini ya, kalau ada dendam jangan dituangkan di medsos, ya kan. Relax aja, nyantai aja, ya kan. Jangan emosi di situ, karena orang yang kamu emosiin, kamu anggap musuh, itu berdampak negatif juga. Thank you very much. Thanks for watching with the same channel, the Inspiratif TV channel.